Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. 'Cause we all get lost sometimes, you know. It's how we learn and how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. SEMEA itu berdiri tahun 1965. Dengan berjalannya waktu, SEMEA itu yang terdiri dari beberapa jurusan. Jurusan yang pertama adalah akuntansi, koperasi, perkantoran, dan perdagangan. Berjalannya waktu SEMEA ini, pada tahun 1988 terjadi kebakaran, sehingga pindahlah SEMEA ini ke Jalan Pemuda. Pada saat itu masih namanya SEMEA. Berjalannya waktu, SEMEA ke SMK ini kurang lebih sejak tahun 2009 kita mempergunakan program keahlian baru yang namanya sekolah kita dari SEMEA ke SMK itu, yang terdiri dari program keahlian yang dulu itu pada saat SEMEA, akuntansi, koperasi, perdagangan, dan perkantoran. Pada zamannya SMK ini ada namanya perubahan dari SEMEA ke SMK, sehingga jurusan koperasi itu kita hilangkan pada saat zaman SEMEA. Kemudian pada SMK itu terdiri dari 4 program keahlian dan 5 kompetensi, yang terdiri dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran, akuntansi dan perbankan, bisnis daring dan pemasaran, lalu multimedia, sampai saat ini. Nah, untuk penerapan visi misi SMK 1 Kolo Kapuas ini, visi itu terwujudnya SMK Negeri 1 Kolo Kapuas menuju sekolah yang mampu meningkatkan sumber daya yang handal dan tangguh. Nah, kemudian misinya yang pertama, mewujudkan warga sekolah yang berkarakter. Yang kedua, mewujudkan disiplin warga sekolah yang berkepribadian, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang ketiga, mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Yang keempat, meningkatkan kompetensi siswa
untuk berwira swasta secara mandiri. Yang kelima, meningkatkan kompetensi siswa untuk memasuki dunia usaha atau kerja dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keenam, menjadikan sekolah sebagai tempat pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, meningkatkan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan pemanfaatan peralatan yang ada. Yang kedelapan, meningkatkan kompetensi. Nah, mengenai keunggulan SMK Negeri 1 Kota Kapuas, yang pertama ditinjau dari fasilitasnya. Yang kedua adalah peningkatan jumlah siswa yang bekerja baik di swasta maupun negeri. Kemudian juga siswa kita ini banyak yang magang di luar daripada Kabupaten Kapuas, baik mereka itu praktek kerja industri itu di dunia usaha, terutama yang bisnis daring dan pemasaran di Alfamart misalnya, kemudian di Indomart misalnya, Hypermart, kemudian program-program yang lain ada juga yang magangnya di bank yang ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian juga mereka juga bisa magang di mana-mana seperti TV Banjarmasin, TV Kalimantan Tengah, dan itulah yang salah satu keunggulan-unggulan yang sampai saat ini yang kita pertahankan. Nah, di bidang wira swasta, barangkali mungkin wira swasta ini tetap kita kembangkan dengan adanya unit-unit usaha yang berupa baik pertokoan maupun unit-unit lainnya. Peran saya selaku kakak siswaan sini sangat berperan, karena kita ketahui bahwa siswa SMK Negeri 1 Kota Kapuas itu banyak sekali, siswanya 1000 lebih ya, dengan beberapa macam karakter dan sifatnya. Dalam hal peran saya di sini, saya juga ada dibantu oleh teman-teman yang lain selaku wali kelasnya, terus ada BP-nya juga. Jadi kita kompak dalam hal kerjasama mengatur siswa. Jadi tidak mungkin saya hanya sendiri. Jadi begitu banyaknya siswa, jadi sama-sama saling membantu dan peran juga saya di situ juga yang paling utama. Tuh. Di SMK Negeri 1 Kota Kapuas ini banyak sekali eskul yang diikuti atau diminati oleh siswa-siswi kita. Yang pertama, eskul pramuka ada, eskul olahraga ada, PMR ada, terus lagi bidang kesenian juga ada, pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, debat bahasa Inggris juga ada, dan bermacam kegiatan yang memacu atau memicu sehingga sekolah kita ini bertambah maju. Seperti contoh yang baru-baru ini, kegiatan kita mengenai pawai juga ada ya, dari keagamaan eskul agama Islam. Nah, terus lagi yang dari kesenian ya, yang Sanggar SMK Negeri 1 Kota Kapuas, yaitu Sanggar IJAT Anak Sakula, beberapa kali memenangkan juara atau lomba di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sekarang berangkat ke tingkat nasional ke daerah Lampung untuk pemain musiknya ya. Jadi nanti kegiatan-kegiatan eskul itu kita rangkul semua sehingga dapat memicu atau memotivasi kepada siswa kita bahwa SMK Negeri 1 ini semua bisa. Kurikulum SMK yang diterapkan di SMK 1 sebelumnya kurikulum K13, kemudian kurikulum revisi ya. Nah, yang sekarang kita laksanakan yaitu kurikulum tentang perubahan kurikulum, yaitu kurikulum revisi. Dengan adanya perubahan kurikulum ini, kami berharap bisa diterapkan pada siswa sehingga siswa lulusan dari sini nanti bisa mempunyai kompetensi yang bagus ya. Terutama kalau kita lihat di mana di SMK 1 ini memiliki 4 program keahlian.
Untuk sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, sejak tahun 1965, sejak berdiri hingga sekarang di tahun pelajaran 2019-2020, kita sudah banyak mengalami kemajuan, baik itu dalam segi sarana maupun prasarana. Kalau dulu mungkin sarananya terutama untuk pembelajaran, kita sudah mulai banyak menggunakan hampir di semua ruang praktek siswa, di semua kompetensi keahlian, memiliki komputer meja maupun laptop yang bisa dipergunakan oleh siswa dalam pembelajaran. Jadi untuk sarananya secara umum sudah tercukupi untuk di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, tapi kita masih tetap akan memenuhi lagi sampai nanti semua siswa bisa menggunakan dengan maksimal semua sarana maupun prasarana yang ada. Ini adalah salah satu sarana yang disediakan, yaitu di lab komputer. Ini di tempat ini biasanya siswa untuk ujian nasional kita adakan salah satu ruang yang digunakan untuk siswa melakukan atau melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Untuk pendanaan berkaitan dengan pengadaan dari sarana ini, kita ada beberapa pendanaan dalam hal pengadaan. Ada yang berupa kita belanja dengan menggunakan dana BOS SMK, kemudian ada juga yang berupa bantuan dari pemerintah pusat, ada juga dari pemerintah daerah, dan juga ada juga sarana maupun prasarana yang berasal dari bantuan ataupun hibah dari alumni. Jadi tidak hanya berupa komputer ataupun laptop, sarana dan prasarana di sini juga ada yang untuk olahraga, ada yang untuk kesenian, untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan kita banyak mendapat bantuan dari berbagai kalangan yang memang berkecimpung di bidang pendidikan. Untuk pemeliharaan secara umum, kalau untuk ruang-ruang kelas, itu salah satu juga tentang sarana dan prasarana, kita memiliki petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan ruangan, salasa dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana pendidikan seperti ini, kita melibatkan semua komponen yang ada di sekolah ini. Jadi siapa yang menggunakan, dia juga harus merawat, harus menjaga. Kalau misalnya ada kerusakan, tinggal dilaporkan ke bagian sarana kerusakan di mana. Nanti di bagian sarana akan bekerja sama dengan pihak yang memang ditentukan oleh sekolah dalam hal servis, misalnya untuk komputer, ya. Jadi nanti kita akan serahkan ke sana. Jadi nanti mereka yang akan melakukan pengecekan maupun perbaikan. Kalau itu misalnya kerusakannya masih ringan, misalnya kalau misalnya terkendala di masalah instalasi misalnya, kita masih bisa menggunakan siswa, karena siswa juga diberi pembelajaran, diberi materi tentang bagaimana menginstal laptop, misalnya menginstal komputer. Jadi untuk hal-hal kecil kita masih bisa tangani sendiri, tapi kalau misalnya kerusakannya tingkat berat, kita akan bekerja sama dengan pihak lain. Jadi seperti itu. Untuk siswa dan siswi di tahun pelajaran 2019-2020 ini, yang tercatat dalam data pokok pendidik SMK Negeri 1 Kuala Kapuas itu ada 1024 yang tersebar ke dalam 5 kompetensi keahlian. Kemudian untuk jumlah tenaga pendidiknya, yaitu guru-guru, kita memiliki kurang lebih 60 orang guru. Ada guru pegawai negeri sipil, ada juga guru honorer. Dan juga ada juga beberapa guru yang mengajar dari luar karena kekurangan jam. Jadi guru-guru tersebut mengambil jam atau meminta jam mengajar di SMK Negeri 1 Kuala Kapuas. Perpustakaan SMK Negeri 1 Kuala Kapuas terdapat beberapa jumlah buku, diantaranya buku-buku pelajaran, buku-buku fiksi, non-fiksi, kamus, buku psikologi, dan juga terdapat buku anak-anak. You know